Pihak polisi itu meyakini ada 2 atau 3 trainee yang seharusnya tidak lolos sebagai 11 besar jika dilihat dari data perhitungan yang sebenarnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan bahas mengenai kasus manipulasi dugaan Produce X 101. Nah, apa sih Produce X 101? Produce X itu adalah suatu variety show yang diselenggarakan oleh pihak Mnet. Nah, Mnet ini menyelenggarakan variety show ini untuk mendebutkan satu grup setiap satu variety show. Nah, variety show ini sendiri udah berjalan 4 musim, dari musim yang pertama sampai musim yang keempat, dan yang musim keempat terakhir kali diadakan pada tahun 2019. Pada tahun 2019, mereka itu mendebutkan boy band dan bukan girl band. Jadi selalu selang-seling. Tahun pertama mereka mendebutkan girl band, tahun kedua mereka mendebutkan boy band, tahun ketiga mereka mendebutkan girl band lagi, dan tahun keempat mereka mendebutkan boy band. Dan boy band yang mereka debutkan pada tahun 2019 terakhir adalah X1. Nah, beberapa bulan setelah X1 ini debut di musim yang keempat pada tahun 2019, mereka ini kena sebuah kasus, yaitu kayak kasus manipulasi dugaan kalau hasil votingan mereka itu dimanipulasi oleh pihak Mnet-nya. Dan aku akan jelasin kronologinya gimana. Yang pertama, 19 Juli itu setelah 11 kontestan didebutin untuk lolos X1, netizen itu dia menemukan suatu keganjilan di hasil voting mereka. Beberapa jam setelah episode finalnya Produce X 101 itu ditayangkan di Mnet, ada seorang netizen yang mengunggah postingan di Twitter. Dia itu mengunggah postingan gambar kayak gini. Nah, di gambar itu netizen tersebut menunjukkan beberapa selisih dari ranking 1 sampai ranking 19. Dan ada sesuatu yang aneh, yaitu ada beberapa selisih yang sama dengan total 29.974 suara. Kayak pasti ada yang aneh kan? Masa suatu ranking selisih hasil voting bisa selisihnya tuh sama dan sekitar ada 2 atau 3 kali atau 4 kali terjadi dengan selisih yang sama. Dan yang kedua, pada tanggal 22 Juli, Mnet itu membantah telah melakukan manipulasi pada hasil voting. Mereka itu mengatakan, dilansir dari media Sports Today, perwakilan dari Mnet itu membantah dengan alasan seperti ini. Kami tidak memiliki alasan untuk memanipulasi hasil suara. Kami sebelumnya memutuskan untuk tidak memberi klarifikasi apapun karena kami merasa menanggapi isu ini hanya akan semakin memperbesar masalah. Dan yang ketiga, jadi pada tanggal 23 Juli, ada politisi bernama Ha Tae-kyung yang udah menginvestigasi kasusnya Mnet tersebut. Dia itu bilang kalau manipulasi dalam program audisi untuk anak muda adalah praktek korupsi dan kecurangan. Mnet telah menipu dan melukai perasaan penggemar yang telah mendukung dan memberikan suara untuk idola mereka. Yang keempat, pada tanggal 24 Juli, Mnet itu mengakui kesalahan angka, namun bersikeras kalau hasil peringkat itu tidak berubah. Yang kelima, pada tanggal 26 Juli, polisi mengumumkan investigasi pada staf Produce X 101. Semua staf sama semua pegawai-pegawai yang ada hubungannya sama Mnet itu setuju dan bersedia untuk diwawancarai oleh polisi secara langsung. Yang keenam, pada tanggal 18 Agustus, polisi itu menemukan bukti rekaman staf Produce X 101 membicarakan tentang manipulasi voting. Karena fakta yang keenam ini, netizen Korea itu beranggapan kalau manipulasi yang terjadi di acara Produce X 101 ini gak hanya terjadi di musim keempat, tapi juga terjadi di musim-musim sebelumnya. Yang ketujuh, pada tanggal 22 Agustus, kontrak CF dan jadwal comeback debut boyband X1 ini yang debut di musim keempat itu dibatalkan. Sejumlah kontrak iklan, pemotretan majalah, dan syuting variety show dibatalkan demi menghindari komentar miring dari publik. Yang ke-8, 1 Oktober, polisi menginvestigasi ada 3 agensi yang diduga terlibat dalam manipulasi voting Produce X 101. Seperti yang diketahui, ketiga agensi ini sama-sama memiliki trainee yang lolos untuk didebutkan di grup X1 itu sendiri. Yang pertama, Wooly menaungi Cha Junho. Yang kedua, Starship menaungi Song Hyung Jun dan Kang Min Hye. Yang ketiga, MBK Entertainment menaungi Lee Hang Yul dan Nam Do Hyun. Yang ke-9, pada tanggal 1 Oktober, polisi itu mengkonfirmasi adanya manipulasi dalam sistem voting di Produce X 101. Pihak polisi itu meyakini ada 2 atau 3 trainee yang seharusnya tidak lolos sebagai 11 besar jika dilihat dari data perhitungan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, fakta ke-10, pada tanggal 2 Oktober,
Pihak penggugat Mnet itu berjanji akan mengumumkan hasil sebenarnya dari voting Produce X 101. Nah, dari fakta-fakta di atas, gimana pendapat kalian? Apakah sebenarnya Mnet itu sengaja mencurangi hasil voting Produce X, atau emang mereka itu dituduh oleh oknum-oknum yang sengaja menyebarluaskan berita ini karena nggak suka sama acara tersebut? Komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya aku makin rajin dan bersemangat untuk membuat video setiap hari. Thank you for watching.